I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasanya dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapatkan istri, seorang bidadari nan cantik jelita dari Wikayangan. Ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku udah sekali dan nampak jelas terbayang di ingatanku. Duh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Bintang-bintang itu indah sekali. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Jaka Tarub di mana ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh gitu, dia pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anakku, aku harus membantu Jaka Tarub mencari istri yang baik untuk. Siang hari, ketika Mbok Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu, pemilik sawah, sebelah menghampirinya. Bob, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah, ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu? Tidak ada apa-apa, Bob. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Ranu yang baru aja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Randa tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa. Aku setuju Pak Ranu, tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak kita masing-masing. Iya, baik. Saya pikir apa yang dikatakan Mbok Randa benar. Nanti coba kita tanyakan pada anak kita masing-masing. Hari begitu hari, Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memilih calon istri yang belum dikenalkan kepadanya. Lama-kelamaan Mbok Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati ya, nak. Semoga Jaka Tarub membawa pulang seekor menjangan besar yang bisa dipakai makan untuk beberapa hari ke depan. Aku mau istirahat dulu. Tak lama kemudian di tengah hujan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang, namun sayang begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang membawa berhasil burungnya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa penjaga itu pergi. Jaka Tarub terduduk lemas. Sial, baru kali ini aku mengalami nasib sesial ini. Hewan buruan sudah di tangan malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini? Aku tidak boleh berpikir yang tidak. Sebaiknya aku melanjutkan perjalananku. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu beberapa kali, Aku capek sekali. Tak seekor hewan buruan yang melintas di depanku, sedangkan matahari
mungkin meninggi. Aku lapar sekali. Sebaiknya aku pulang saja. Biarlah, meskipun aku tidak membawa hasil buruan, semoga ibuku nanti bisa mengerti keadaanku. Ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalannya dengan sangat tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan aneh? Tidak usah kupikirkan. Aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat sampai di rumah. Jaka Tarub terteguh memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Nah, tuh. Banyak orang berkerumun di depan rumahku dan orang-orang juga tergesa-gesa menuju rumahku. Ada apa ya? Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Sabar ya nak. Sesaat kemudian, Ibu. mata Jaka Tarub langsung tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakan sejak pagi, pikirnya. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa, lah hanya termenung memandang wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Randa telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Lah merenung nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan, tapi tak ada satupun hewan buruan yang kudapat. Duh, aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Tak lama kemudian, Wow, itu Danau Tawamening sudah kelihatan dari sini. Aku seperti tidak mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ini mungkin cuma khayalan saja. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain di tengah hutan belantara begini. dengan mengedap-edap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Tawamening. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon. Ada gadis cantik sedang mandi di Danau Tawamening. Jantungku jadi bergedup makin kencang begini. Gadis-gadis itu semuanya berparas sangat cantik. Oh, ternyata dua orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Itu di atas tumpukan batu besar seperti ada tumpukan baju. Mungkin itu tumpukan baju para bidadari itu. Jika aku mengambil salah satu bagian bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan. Sang bidadari yang berjunya kacuri pasti akan bersedia menjadi istriku. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan batu itu. Lah berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba, seorang dari bidadari itu berkata, "Baiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam." Bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaiannya. Bajuku tidak ada. Di mana bajuku? Duh, siapa yang mengambil bajuku? "Di mana kau taruh bajumu, Nawang Wulan?" Di sini, sama dengan baju kalian. Duh, gimana aku ini?
Kalau bajuku tidak ada, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Dan selendang yang dipakai untuk terbang ikut raib juga. Karena Nawang Wulan tidak menemukan bajunya, ia segera masuk kembali ke Danau Toyawening. Temannya membantu mencari baju Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia karena baju Nawang Wulan sudah dibawa pulang Jaka Tarub ke rumahnya. Akhirnya bidadari berkata, Nawang Wulan, maafkan aku. Aku harus segera pulang ke kayangan dan meninggalkanmu di sini. Hari sudah menjelang sore. iya. Nawang Wulan tidak dapat berbuat apa-apa, lah hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawening. Mungkin memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi. Aku harus gimana coba? Masa aku harus berendam di danau ini selamanya? Nawang Wulan merasa putus asa dan tiba-tiba berucap, Barang siapa yang bisa memberikanku pakaian aku jadikan saudara bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Jaka Tarub yang sendiri tadi memperhatikan gerak-gerak Nawang Wulan dari balik pohon tersenyum senang. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau, lah membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jaka Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, Hai bidadari, aku Jaka Tarub. Aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera, hari sudah hampir malam. Jaka Tarub meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawang Wulan datang menemuinya. Aku Nawang Wulan, aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena bajuku hilang. Hai Jaka, karena aku tadi sudah bersumpah, aku bersedia menerimamu untuk jadi suamiku. Terima kasih Nawang Wulan. Kalau begitu ayo sekarang kita pulang ke rumahku. Baiklah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak serasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikarunia seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau dimasak setiap hari, mengapa padi di lembung kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumbukan padi itu semakin meninggi. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Kang Mas, jaga Nawangsi dulu ya. Aku mau mencuci dulu dan tutup kukusan nasi yang sudah dimasak. Jangan dibuka ya. Iya. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi masak nasi. Kayaknya sudah lama masaknya nasinya. Tunggu sebentar. Ya nak, Bapak lihat dulu nasinya sudah matang belum? Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia merupakan pesan Nawang Wulan. Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Sesaat Jaka Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah menatap marah di pintu dapur. Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Duh, mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Karena itu, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku
Mawang Wulan, aku menyesal Mawang Wulan. Ya, apa mau dikata, semua sudah terlambat. Mulai hari ini aku harus selalu menumbuk padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal bersisa di dasar lubang. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan ke lubang yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Hah? Ini kan baju dan selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jadi yang mengambil baju dan selendangku selama ini adalah Jaka Tarub. Jaka Tarub menipuku. Sama sekali aku tidak menyangka ternyata yang pegang mencuri bajuku adalah Jaka Tarub. Aku ingin segera pulang ke Kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku di Kayangan. Aku ingin kembali ke asalku. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan, di mana kau? Hari sudah menjelang malam, tapi tak kutemukan Nawang Wulan dan Nawangsi. Di mana mereka ya? Tiba-tiba Jaka Tarub sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu yang melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpantau beberapa saat kemudian dia mengenali ternyata Wulan, aku mencari-carimu kemana-mana. Dari mana kau, Wulan? Kau memakai baju bidadari, Wulan. Kau cantik sekali memakai baju bidadari. Dan sedangkan itu, aku sama sekali tidak menyangka kalau Wan Wulan berhasil menemukan kembali baju bidadarinya. Berarti rahasia yang kusimpan selama ini telah terbongkar. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jaka Tarub? Maafkan aku, Mawang Wulan. Aku menyesal, Mawang Wulan. Hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jaka Tarub. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berada di hadapannya. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Jaka Tarub. Aku akan kembali ke Kayangan, karena sesungguhnya aku ini seorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Jaka Tarub tidak menjawab. Ia pasrah akan keputusan Nawang Wulan. Kau harus mengasuh Nawangsi sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri, dan ini aku serahkan Nawangsi padamu. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkannya dirinya. Salahku padamu, Jaka Tarub. Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku, suatu saat nanti bakarlah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsi. Ketika aku menemuinya, biarlah ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Iya, Nawang Wulan. Aku akan turuti segala yang kau katakan. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihannya. Dengan sangat, ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan.